kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Dan mari saya akan membawa saudara kepada kepemimpinan. Pentingnya adanya kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu artinya satu pemimpin. Ya, kefakiman akan kepemimpinan bisa membuat Israel jadi kacau. Tidak ada pemimpin, bangsa Israel jadi kacau. Jadi ruwet, bisa jadi mundur, bisa jadi tidak maju, bisa kalah dalam peperangan, macam-macam. Begitu banyak risikonya. Dari kefakiman, vakum itu berarti kosong, kefakiman dari kepemimpinan. Karena dalam Hakim-Hakim kita baca bersama dulu pasal 17 ayat yang ke Hakim-Hakim. Pasal 17 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. Ya, sudah dapat? Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Bayangkan, ada 12 suku, tapi tidak ada satu pun raja yang memerintah atas 12 suku bangsa Israel. Setiap akibatnya apa? Akibat tidak ada raja, kefakiman raja itu. Setiap orang berbuat apa yang benar. Berbuat apa yang benar. Dia bilang, saya sudah benar, saya sudah melakukan yang benar. Tapi setiap orang yang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kalau menurut pandangan saya sudah benar ya. Belum tentu menurut pandangan Tuhan itu benar. Belum tentu menurut pandangan orang itu benar. Belum tentu menurut pandangan orang yang lain itu benar. Jadi sebab itu benar di mata saya sendiri, pandangan saya. Ya, dan saya itu manusia biasa. Saudara manusia biasa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Pandangan kita sudah jatuh dalam dosa. Pandangan kita sudah rusak, sudah bobrok, sudah dirusak oleh dosa. Bagaimana pandangan kita bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi ukuran. Ini ukuran. Seperti firman Tuhan, ini ukuran, ini pandangan Allah, pikiran Allah. Tapi pikiran manusia apa? Pikiran manusia itu adalah tipu daya, menipu diri kita sendiri. Ya,
Dan kalau itu yang jadi ukuran dari apa yang kita katakan itu sudah benar, itu perbuatan saya sudah benar, menurut pikiran saya, maka itu sebenarnya tidak benar di mata Tuhan. Jadi terjadi chaos, terjadi kekacauan di antara Israel. Yang sini bilang aku benar, yang situ bilang aku benar. Bikin rapat, dirapatkan, akhirnya kacau. Karena tidak ada satu standar kebenaran tuh, standarnya mana? Yang betul-betul benar, kebenaran, namanya kebenaran itu tidak diketahui. Ya masing-masing mengklaim dirinya sudah benar, pandanganku sudah benar. Jadi saya melaksanakan ini menurut pandangan saya, tapi menurut pandangan Tuhan itu salah. Ya, jadi kacau. Keadaan Israel pada waktu itu kacau. Tidak ada raja yang menyatukan. Ya, di samping itu tidak ada raja yang menyatukan mereka. Jadi berarti mereka itu kehilangan kesatuan. Bayangkan sudah, kehilangan kesatuan. Tidak ada kesatuan. Karena tidak ada raja yang menyatukan. Tidak ada nabi, ya, dan tidak ada hakim. Bayangkan sudah, tidak ada nabi dan hakim yang menuntun mereka menuju kepada jalan kebenaran. Jadi mereka kehilangan arah. Ya. Tidak ada yang menuntun kepada jalan yang benar. Seorang nabi itu menuntun umat ke jalan yang benar. Sekarang yang nuntun orang biasa, sebarang orang menuntut, dia bilang ini sudah jalan yang benar, ini sudah benar ini. Tapi belum tentu itu yang benar, itu bisa salah. Jadi mereka kehilangan kompas kebenaran. Ya, yang menuntun mereka. Kehilangan arah. Nabi itu memberi nasihat. Tidak ada nabi kehilangan nasihat. Nabi itu menegur, tugasnya menegur. Nabi itu ya nabi, bukan raja ya. Raja lain, nabi lain. Raja itu memerintah, menyatukan bangsa, perang, mesti menang. Ya, tapi nabi itu memberi peringatan kepada raja kalau salah. Raja kamu salah, Daud salah, diperingatkan. Ya, jadi tugasnya nabi itu kadang-kadang lebih tinggi dari raja. Dan tidak perlu dia mesti takut untuk menegur kepada raja. Kalau dia takut, Tuhan akan marah sama dia. Sebab kalau dia takut menegur rajanya Israel, ya, maka seluruh Israel akan jadi rusak. Karena rajanya tidak berani menegur kepada Israel. Karena ada nabi tidak berani menegur raja. Raja tidak berani menegur rakyat. Rakyat jadi salah, jadi kacau, ya tetap saja seperti itu. Jadi berarti kalau tidak ada nabi kehilangan nasihat. Tidak ada nabi kehilangan teguran. Tidak ada nabi berarti kehilangan perintah Tuhan. Sebab itu semua disampaikan oleh nabi kepada rakyat, umat. Ya, lihat begitu banyak kehilangan Israel. Kehilangan arah. Ini berarti tersesat. Mereka itu biasanya dipimpin oleh seorang hakim. Ya, pemimpinnya namanya hakim. Belum ada raja. Gideon ditawari untuk jadi raja, dia tidak mau. Saya tidak mau jadi. Biar Tuhan yang jadi raja. Saya hakim saja. Ya, jadi makanya disebut kitab hakim-hakim. Zaman hakim-hakim. Gideon, Simpson itu hakim-hakim. Ya, Yefta banyak. Ya. Kemudian ada lagi macam-macam di sini. Barak yang disertai dengan Nabiah Deborah, orang wanita disebut Nabiah. Ya, di sini banyak orang namanya Deborah. Jadi banyak Nabiah di sini. Ya. Tapi itu nama. Ya.
Samgar itu juga hakim. Kalau sudah baca di dalam pasal yang ketiga, Otniel itu juga hakim. Ya. Kemudian ada lagi Yehu itu juga hakim. Ya, banyak sekali hakim-hakim. Di dalam pasal yang ke-9 Abimelek itu juga hakim. Ngangkat diri jadi raja, bukan hakim, raja. Tapi dia anak dari gundiknya, dari Gideon. Gideon itu anaknya 70, bayangkan. Masih ada satu anak namanya Sichem ini anak dari gundik. Jadi ini anak haram. Jadi perbuatannya juga jadi haram. Dia angkat jadi raja, dia bunuh semua 70 saudara-saudaranya. Dia bilang lebih baik saya satu orang memimpin kamu daripada 70 orang. Kacau nanti. Begitu banyak raja, 70 raja. Nah, dia mengambil hati orang Israel. Orang Israel setuju. Mereka bunuh semua 70 orang. Bayangkan, ada satu anak yang luput tadi itu. Ya. Saudara. Jadi di sini kita melihat penting sekali adanya nabi dan hakim. Tapi hakim yang ke-12 yang terakhir itulah Samuel. Samuel bukan cuma sebagai hakim, tapi di dalam Samuel juga sebagai nabi. Dia punya karunia kenabian, menasehati dan sebagainya, bernubuat, mengingatkan, ya, menegur, bukan untuk berperang. Tapi kalau Samuel ini, dia seorang nabi, tapi juga hakim. Jadi lebih banyak nabinya dia daripada hakimnya. Jadi dia jarang perang, ya, tapi dia lebih banyak memberi nasihat-nasihat. Karunia hakim ada pada dia. Saudara, ini penting. Ya. Nasihat, teguran dan perintah Tuhan itu penting untuk disampaikan kepada kita. Sebab nasihat firman, perintah firman itu harus selalu diperdengarkan kepada umat. Karena umat ini manusia pelupa. Kalau tidak diperingatkan, bisa lupa. Diingatkan setahun sekali, lupa. Sudah 1 tahun yang lalu, Natal diingatkan sama pendeta saya, tapi saya lupa. 1 tahun, bayangkan. Jadi firman Tuhan ini mesti selalu diperdengarkan kepada kita. Nasihat-nasihat, penghiburan-penghiburan, kekuatan-kekuatan, teguran-teguran, apa saja semua mesti diingatkan kepada jemaat, diperdengarkan kepada jemaat, supaya saudara tidak menjadi lupa dan saudara melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Nah, karena itu penting sekali ada suara kenabian di sini, ada suara teguran, ya. Harus selalu firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita. Supaya kita tidak menjadi pelupa. Mari kita baca. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 24. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1. Sesudah Ibrani. Ayat 22 sampai dengan 24. Silakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. 22. Tetapi Yakobus 1 ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Katakan sama-sama yang keras. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini firman Tuhan yang bilang. Kalau kita dengar firman, amin, amin, ya, pulang.
haleluya. Di sini haleluya. Ini kita menipu. Siapa yang kita tipu? Tuhan. Enggak, Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan itu luar biasa. Dia itu maha adil. Dia tidak bisa ditipu. Kita menipu diri kita sendiri. Kita sekongkol dengan diri kita sendiri. Kong kali kong dengan diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri. Ya, padahal Allah tahu apa yang diperbuat oleh manusia. Ya, jadi jangan kita jadi pelupa. Ya, karena kalau engkau menjadi pendengar saja, tidak menjadi pelaku, engkau akan jadi pelupa. Siapa yang jadi pelupa itu? Siapa yang jadi pelupa? Yang menjadi pendengar firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Itu nanti jadi pelupa dia. Tapi kalau kita mendengar firman dan kita lakukan firman, kita tidak bisa menjadi pelupa. Contoh, saudara ada ibu-ibu dia baca resep makanan enak sekali. Mesti pakai ini, mesti pakai itu, mesti pakai kencur, pakai apa, ya pakai resep-resep itu wah, jadi satu. Pakai mentega, pakai ini, pakai itu. Nanti akan jadi enak. Misalnya jadi apa itu? Pastel tutup. Bukan pastel buka, pastel tutup. Enak. Tapi waktu dia coba itu dia tidak pernah bikin, tidak pernah coba. Dia coba satu kali. Kok saya sudah hafal itu. Hafalkan tuh resepnya begini. Tapi waktu saya coba, kok tidak enak rasanya. Betul apa tidak? Itu saudara itu dia bikin wah, enak sekali. Tidak pakai lihat resep. Resepnya ada di sini. Ya, dia masak ini gini. Jadi pastel tutup, buka tutup yang enak. Kenapa? Karena ibu yang pertama tadi cuma teori, baca. Di situ dibaca, di resepnya dibaca. Tapi tidak pernah dilakukan, tidak pernah dimasak, tidak pernah memasak dia. Nah, jadi dia cuma baca saja. Waktu coba, rasanya tidak cocok. Ya. Tapi ibu yang sudah biasa memasak itu, dia masak satu kali, wah enak ini. Kok bisa resepnya sama? Yang saya pakai sama dengan ibu itu, tapi ibu itu masaknya enak. Saya kok karena kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah masak, tidak pernah mencoba. Nah, tapi dia sudah sering mencoba, dia sudah melakukan itu. Jadi kalau kita melakukan firman, itu jalannya kalau kita mau tidak. Kalau kita mau tidak jadi pelupa. Sebab kita sudah punya pengalaman. Dalam pengalaman itu kita praktek firman. Pada waktu kita praktek firman, firman itu tidak cuma masuk dalam pikiran kita. Kita mengerti, tapi masuk di dalam hati kita. Kita mengalami. Banyak orang Kristen mengerti firman, tapi sedikit yang mengalami firman. Saya mengerti, saya sudah tahu. Tapi Tuhan tidak tanya sudah mengerti atau tidak. Saudara sudah mengalami atau belum? Begitu. Ya. Kalau sudah tidak mengalami, saudara akan jadi pelupa nanti. Ya. Pelupa itu bukan karena saudara tidak menghafal. Ini Alkitab mesti dihafal. Sampai hari saya hafal. Masih akan jadi pelupa. Masih tetap akan jadi pelupa. Tapi kalau sudah tidak mau jadi pelupa, praktekkan itu firman. Lakukan itu dalam hidup sehari-hari. Nanti saya akan mengalami sesuatu yang berbeda. Coba baca terus ayat 23. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja Ya. dan tidak melakukannya, Hanya mendengar tapi tidak melakukan firman, terus ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di seperti depan cermin. mengamat-amati mukanya di depan cermin. Saya tidak bawa cermin. Ya, ibu-ibu tentu banyak yang bawa cermin di sini. Ya, tapi tidak apa-apa. Seperti orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, terus Baru saja ia memandang dirinya, baru saja dia memandang dirinya, oh saya ada kutilnya di sini ya, oh saya ada bisulnya di sini ya,
Wah, saya ada apa lagi di sini ya? Dia lihat kekurangannya, melihat cermin itu, firman itu, dia lihat kekurangannya, terus ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. ya, terus pergi, lupa lagi. Kalau di sini ada bisulnya dan sebagainya. Terus, Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun di dalamnya, ya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ya. tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi bukan cuma untuk mendengar, untuk melupakannya. Ya, jangan kita mendengar cuma untuk melupakan, tapi kita mendengar untuk sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ini. Ya, terus Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. maka dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas. Jangan kita cuma menjadi pendengar yang tidak melakukan. Kita akan jadi pelupa. Firman itu akan terkeluar dari kita. Tapi kalau kita dengar firman, kita melakukan itu, firman itu akan di dalam kita. Akan menjadi daging. Mendarah daging di dalam kita. Ya. Dan kemudian kita akan bisa menjadi pelaku firman. Tidak menjadi pelupa, tapi pelaku. Katakan sama-sama, tidak menjadi pelupa, tapi pelaku. 1, 2, 3. Nah, jadi sudah pilih, pelupa atau pelaku. Satu saja. Satu di antara dua. Kita menjadi Kristen pelupa atau pelaku. Tapi kalau kita melakukan firman, kita tidak bisa jadi pelupa. Tidak bisa. Karena firman itu mendarah daging di dalam kita. Kita lakukan, kita alami, bagaimana kita bisa lupa. Kita makan itu, bagaimana saya bisa lupa? Tidak bisa. Ya, jadi saudara di sini Yakobus berbicara tepat mengenai kita mesti menjadi pelaku firman. Ya, tidak ada jalan tengah, tengah-tengah begitu tidak ada. Pendengar, pelaku. Atau pendengar, pelupa. Pelupa ya sudah tidak lupa. Ya. Hakim-Hakim 17 ayat 6 sudah baca tadi? Belum. 17 ayat 6. Coba kita baca. Ya. Sudah ya. 21 sudah baca tadi. 21 ayat 25. Mari. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada raja. Terus Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. menurut pandangannya tapi belum tentu menurut pandangan Tuhan. Nah itu seringkali kita berbantah-bantah dengan orang karena menurut pandanganku. Yang situ bilang menurut pandangan saya. Ya, kita harus kembali kepada pandangan Tuhan. Ini ayat sampai 2 kali diulangi. Pasal 17 tadi itu sama, ayat 60 itu isinya sama. Ya, sekarang juga dikatakan tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya perhatikan tidak ada kepastian akan hukum. Karena tidak ada raja, tidak ada hukum. Tidak ada raja, tidak ada hukum. Siapa yang mau bikin hukum? Kalau tidak ada raja ya tidak ada hukum. Ya, tidak ada kepastian akan hukum dan tidak ada kepastian akan keselamatan. Ya, masing-masing jalan sendiri. Domba yang satu jalan sendiri, domba yang lain jalan sendiri, jalan sini. Domba yang lain lagi jalan sendiri, jalan situ. Yang lain lagi jalan belakang, yang lain lagi jalan mundur. Ya, masing-masing cari jalan sendiri-sendiri. Itu domba tak tergembalakan. Cari jalan sendiri. Jadi perlunya ada penggembalaan. Itu seperti dalam zaman dulu itu ada raja yang
dipilih sama Tuhan untuk memerintah. Dia harus memerintah yang baik. Ya, kepentingan dari umat. Dan itulah yang Tuhan mau, supaya kita ini ada kepastian, ada penggembalaan. Kalau tidak ada raja, masing-masing jalan sendiri, masing-masing mau berbuat sendiri-sendiri di sini katakan. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Berarti ya masing-masing mau ke sini, ke situ, terserah masing-masing. Ya, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Jadinya sekarang hakim-hakim ini kacau. Zaman hakim-hakim kacau sekarang. Pandangan manusia sudah tercemar oleh dosa. Jadi tidak bisa jadi ukuran. Setelah ini tanda. Kalau sampai diulangi 2 kali ayat itu tanda bahwa keadaan Israel itu sudah amat krisis. Krisis. Ya. Mereka meniadakan firman Tuhan, mengganti firman dengan peraturan-peraturan manusia. Firman itu diganti dengan peraturan-peraturan manusia. Ya. Kemudian menyatakan firman itu tidak berlaku. Firman tidak berlaku. Yang berlaku adalah ini, peraturan manusia. Dan mereka tidak menuruti kehendak Allah, melainkan menurut kehendak manusia, kehendak sendiri. Ya, akhirnya bangsa Israel itu kacau. Coba kita baca Markus 7 ayat 7 sampai dengan 13. Markus 7 ayat 7. Ya. Ya, silakan. Percuma mereka beribadah kepadaku, Ya. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, percuma mereka mengajarkan, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran firman, mereka bilang ini ajaran firman, tapi itu peraturan perintah manusia. Itu buatan manusia. Kalau firman Allah bukan buatan manusia, ini firman dari Allah. Buatan Allah, ya. Tapi mereka ajarkan ialah yang mereka ajarkan perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan Ya. untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Tak usah ini perintah Tuhan ini, tak usah. Abaikan saja, tak usah dilakukan. Ya, untuk supaya kamu bisa berpegang pada adat istiadat manusia. Adat istiadat itu agamawi. Tata cara agama, ya, adat, bisa tahu adat. Tiap suku bangsa itu punya adat sendiri. Adat yang melawan firman, yang tidak sesuai firman, itu harus kita singkirkan. Ya, jadi supaya jangan nanti firman Tuhan kita tidak lakukan, adat hidup lama itu kita lakukan. Jadi kita mesti berhati-hati soal ini. Orang Israel juga punya adat istiadat lama. Terus ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, Ya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. ya sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Pandai sekali kamu mengesampingkan perintah Allah. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. supaya kamu bisa memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya. Jadi sudah kita mesti hati-hati. Terus ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, Ya. dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ya. Tetapi kamu Jadi berkata, Musa ini bilang hormati ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Jadi kita mesti hati-hati terhadap orang tua kita kalau sudah tua. Jangan kita masih memberikan uang untuk pemeliharaannya tiap bulan.
Tapi bagaimana kita memberi dengan bentak-bentak dia atau bagaimana sudah mau mati atau belum? Ya, bikin repot orang yang hidup ini. Wah, dengan kata-kata yang menyakitkan begitu. Kita bahaya, kita melakukan itu salah. Sekarang kita kasih uang sama dia, tapi kita tidak boleh ngomong sembarangan. Ya, kalau kita ngomong sembarangan, kita dengan jengkel, dengan marah kita kasih uang itu. Ini kita melawan kepada firman Tuhan. Ini bukan orang tua itu yang menyatakan kamu melanggar aturan, kamu berani sama saya. Bukan. Yang menentang ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, awas, jangan lakukan itu. Kalau orang tua kita sudah tua, kita mesti hati-hati, kita mesti. Ya, firman Tuhan yang menentang, yang melarang, tidak boleh. Kita mesti tetap hormat sama orang tua. Kita sendiri tidak tahu nanti kalau sudah tua bagaimana, mungkin lebih rewel dari itu, dari orang tua kita sekarang. Ya, minta sama Tuhan jangan sampai itu terjadi. Ya, tapi kita tidak bisa menentukan sendiri, itu dari Tuhan. Sekarang kita baca terus, tetapi ayat 11. Tetapi kamu berkata, ya, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, ya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu? Ya, apa uang, saya punya uang ini untuk pemeliharaan bapak saya yang sudah tua. 1 bulan saya kasih 1 juta atau 5 juta atau berapa juta atau 500 atau 100 ribu. Ya, saya kasih 500 ribu, saya kasih. Tapi terus sudah digunakan untuk korban, ya, yaitu tapi ini 500 ribu sekarang saya pakai untuk korban. Tidak diberikan kepada orang tua saya kasihkan kepada korban. Di gereja saya korban 500 ribu. Ya, itu uang untuk orang tua. Itu dikasih tanpa memberitahu juga sama orang. Betulkah itu? Coba kita baca terus. Sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Ya, ayat 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ya, dan kamu sudah tidak lagi berbuat apa-apa untuk ibumu, untuk bapakmu. Loh, mana itu uang yang biasanya untuk pemeliharaan tiap bulan? Nah, itu sudah saya kasihkan untuk korban. Lantas gantinya apa? Uangnya untuk papamu? Tidak ada. Saya sudah serahkan sama Tuhan, untuk Tuhan itu. Untuk papa, ya suruh sembahyang. Nanti Tuhan kasih sendiri. Ada malaikat turun dari surga mungkin. Malaikat maut. Malaikat atau malaikat apa? Betul ini. Meniadakan ini ibadah kepada orang tua, ini juga ibadah kepada Tuhan. Ini ibadah, bukan ibadah hari Minggu saja, itu ibadah. Kita beri sama orang tua kita yang sudah tua, itu juga satu ibadah. Bisa mengerti sudah? Itu satu ibadah. Lantas ibadah kepada orang tua ini kita potong. Uangnya kita kasih sama Tuhan. Wah, ini rohani, puji Tuhan. Pendetanya bertepuk tangan, kasih. Apa betul itu di hadapan Tuhan? Dan dia tidak ganti. Pemeliharaan orang Tuhan tidak diganti. Betulkah itu? Diterima sama Tuhan? Tidak diterima. Saudara kasih uang percuma. Tuhan tidak terima. Nah, ini orang tuanya kelaparan. Bagaimana? Ya, jadi ini contoh terjadi di Israel. Tapi rupanya juga banyak contoh terjadi di orang bangsa-bangsa yang lain, orang Kristen lainnya. Coba baca terus, maka dengan demikian, ya, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Ayat berapa itu? 13. Ya. Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Firman Tuhan tidak berlaku. Suruh memelihara orang tua, enggak. Ya, tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Terus
Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, jadi sudah di sini kita melihat, ya ini firman Tuhan mengajar kita supaya Tuhan tidak lihat apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita kerjakan itu. Kita memberi, tapi bagaimana kita memberi itu? Kita memberi dengan belas kasihan, atau kita memberi dengan rasanya aku enggak mau memberi, rasanya aku mau, ya enggak perlu menolong orang tuaku. Tuhan lihat apa ada belas kasihan di dalam hati kita. Ya, kalau kita menolong orang, kita besuk orang sakit, apakah ada belas kasihan kepada? Apakah karena ya saya disuruh besuk, ya saya besuk, cepat-cepat saja. Sampai di sana, datang sembahyang, selesai amin, kasih tangan, mari saya pergi lagi ya. Atau bagaimana? Ada belas kasihan atau tidak? Memberi, apakah itu dengan sukacita kita memberi? Atau kita memberi dengan duka cita? Ya, jadi Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan lihat lebih dulu bagaimana kita lakukan. Sikap hati kita ini bagaimana? Ya, seperti orang Samaria yang baik hati itu, dia memberi dengan belas kasihan. Saudara, ini penting sekali untuk kita mengerti, ya, pentingnya untuk kita memiliki pemimpin yang penuh roh. Saya kembali kepada pemimpin, sebab zaman ini hakim-hakim tidak ada pemimpin, tidak ada raja, ya, jadi kacau, semua maunya sendiri. Pertama, tidak semua pemimpin berasal dari Tuhan. Contohnya antara lain adalah Abimelekh. Abimelekh ini sudah bisa baca tadi di dalam Hakim-Hakim pasal yang sebentar ya. Yang tahu ya. Hakim-Hakim pasal yang Gideon. Ya, pasal 9. Coba tolong bacakan ayat 1. Adapun Abimelekh bin Yerubbaal pergi ke Sikhem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Terus? Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikhem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu. Nah, itu anaknya Gideon 70. Jadi raja semua 70 orang. Terus? Yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang? Atau satu orang, saya sendiri. Namanya Abimelekh. Wah, ini dia menawarkan diri. Ini hawa nafsu. Memang dia terus. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Ya, ingatlah aku juga darah dagingmu. Terus? Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikhem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelekh. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Coba kita baca ayat yang ayat 30, pasal 8. Pasal 8, 30. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Ya, banyak sekali, 70. Istrinya banyak juga. Ya. Terus? Semuanya anak kandungnya. Anak kandung. Sebab ia beristri banyak. Banyak istrinya. Terus? Juga gundiknya yang tinggal di Sikhem. Punya gundik satu, tinggal di Sikhem. Terus? Melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Ya. Lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu. Ini nanti jadi biang keroknya. Ini Abimelekh ini. Anak dari gundik. Itu hawa nafsu. Bukan istri sah, itu hawa nafsu. Dan dia bergerak sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan tipu daya. Supaya dia bisa menarik orang Sikhem. Menarik hati orang Sikhem. Untuk dia diangkat jadi raja. Tapi dia mau menggunakan cara yang keji. Dia bayar tiap petualang-petualang
preman-premannya dari Abimelek, preman-premannya dari Sihem. Kemudian dia ajak itu orang-orang Sihem pergi membunuh 70 anak dari Gideon. Ya. Tangannya penuh berlumuran dengan darah. Dia pakai cara pembunuhan. Pakai cara sogok uang. Ya. Akhirnya mati semua. Dan Abimelek jadi raja. Ya, saudara. Jadi, coba kita mau periksa. Ayat 4. Jadi Abimelek ini biasanya kalau orang diangkat jadi raja, orang itu mesti diapakan? Diurapi. Dengan apa? Dengan minyak urapan. Seperti siapa? Seperti Daud. Betul? Tapi Abimelek diurapi? Tidak. Seperti lazimnya seorang yang mau diangkat jadi raja, diurapi? Dia tidak. Dia pakai tipuan. Bukan urapan, tipuan, tipu daya, menipu hatinya dari rakyat. Menarik hatinya. Yang kedua, dia pakai kekuatan uang, dia bayar. Ayat 4, coba tolong bacakan ayat 4. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. 70 uang perak. Banyak ini, 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Nah ini pakai uang, dia pakai kekuatan uang. Terus? Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang. Ya, upah kepada preman-preman Sihem. Ya, terus? Dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Termasuk orang-orang nekat, semua preman itu dibayar sama dia pakai kekuatan uang. Daud pakai kekuatan uang, tidak. Dia diurapi oleh Samuel. Setelah itu dia diangkat jadi raja. Ya, terus ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya. Ya. Anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Jadi pakai kekerasan. Membunuh 70 anak-anak Gideon. Itu kekerasan. Tangannya berlumuran darah. Apakah Daud pakai kekerasan? Malah dia yang mau dibunuh. Dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia, kalau dia mau balas bisa. Dia mau bunuh mertuanya ini bisa. Tapi dia tidak mau. Dia selalu menghindar. Tidak mau perang frontal. Ya. Karena dia tahu bahwa ini mertuanya ini juga pernah diurapi sama Tuhan. Ya Saul, walaupun saat itu dia sudah jatuh. Jadi saudara, kalau kita bandingkan dengan Daud tidak pakai kekerasan. Abimelek pakai kekerasan. Daud tidak pakai uang, kekuatan uang. Abimelek pakai kekuatan uang. Daud diurapi, Abimelek minus urapan, tidak ada urapan. Nafsunya saja. Ya. Dan yang terakhir, pada Daud ada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Menjadi raja. Ya. Sekarang kita baca bagaimana berapa lama Abimelek jadi raja. Cuma 3 tahun. 3 tahun. Bagaimana akhir nasibnya dari Abimelek? Dia dibunuh. Ya, dibunuh oleh orang wanita. Waktu itu dia mau bakar itu menara yang tinggi. Dia persis di bawahnya itu. Di situ di atas itu ada wanita, ada banyak wanita yang berdoa mungkin minta perlindungan dari Tuhan. Ada jendela. Ya, terus Abimelek ini omong-omong sama wanita ini. Ya, kamu ikut saya saja. Tapi wanita ini singkat cerita, dia ambil batu kilangan. Terus di atas itu ada batu kilangan untuk menghilang gandum, untuk buat orang yang lari ke situ bisa dapat makanan. Masih ada makanan di sana. Ya, itu batu kilangan besar.
itu diangkat, dijatuhkan persis di bawah jendela itu, di mana batok kepala dari Abimelek ada di situ. Kepalanya ada, kena das, pecah. Dia menabur, dia menuai. Dia tabur apa? Darah, aliran darah. Dia menuai apa? Darahnya sendiri, hancur kepalanya oleh batu kilangan. Jadi hati-hati, jangan menabur yang jelek. Taburlah yang baik. Kalau sudah tabur yang jelek, nanti mesti bayar. Nggak bisa, kalau kita utang sama orang, kita mesti bayar. Tapi kalau kita utang sama orang, kita mau lari, nggak bayar, bisa. Tapi kalau kita utang sama Tuhan, bagaimana caranya kita mau lari dari Dia? Mustahil itu. Tidak mungkin. Kita pasti kejebak dan kena satu masalah, habis di situ. Ya. Jadi tabur tuai itu masih tetap berlaku sampai hari ini. Usianya cuma 3 tahun. Coba kita baca pasal 9 ayat 22. Sangat pendek sekali. Ya. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel. Ya. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Ya, jadi tadinya Abimelek itu jadi rajanya orang Sikem, sekarang dibalaskan, Tuhan membalaskan dengan membangkitkan semangat jahat ayat 23. Semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Jadi sekarang musuhan. Tadi ini jadi raja, orang Sikem ini mau Abimelek jadi rajanya, sekarang gegeran. Dan itu semangat berperang itu seizin Tuhan. Sehingga musuhan sekarang antara Abimelek dengan semua itu tabur tuai, hukum tabur tuai. Ya, dan akhirnya dikatakan di situ dalam tempo 3 tahun saja habis. Jadi jangan kita meniru, ini pemimpin yang pertama yang tidak berasal dari Tuhan. Ya. Yang kedua, pemimpin yang berasal dari Tuhan. Itu sudah bisa baca, saya beri catat saja Hakim-Hakim 3 ayat 7. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Ya. Sampai dengan ayat 11. Itu yang dinamakan Otniel. Ya. Yang kedua, Ehud. Pasal 3 ayat 12 sampai 30. Ehud ini pemimpin-pemimpin yang berasal dari Tuhan. Ya. Pasal 3 ayat 12 sampai 30. Yang ketiga, Barak. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Seluruh pasal 4. Yang kelima, masih jauh. Itulah nanti hakim yang ke-12 terakhir. Namanya Samuel. Tulis Samuel. Itu nanti pasal-pasal terakhir. So, ini pemimpin yang berasal dari Allah. Tidak seperti Abimelek ini. Yang ketiga, saya tidak jelaskan itu ya, karena waktunya. Yang ketiga, pemimpin yang diangkat oleh Allah tetapi berakhir dengan kejatuhan. Sayang. Orang itu memang diangkat sama Tuhan. Tapi setelah sukses, mujizat demi mujizat, jatuh dia. Karena tidak ada penopang. Penopang apa? Penopang firman. Ya, penopang firman. Tidak ada penopang firman. Penopangan firman tidak ada. Pemimpin yang diangkat oleh Allah tapi berakhir dengan kejatuhan. Yang pertama, saya kasih contoh, Gideon. Gideon ini pasal berapa tadi? Pasal 6. Nah, ini sudah tahu ceritanya Gideon. Saya akan jelaskan saja, tidak usah baca. Gideon ini ya dipakai Tuhan luar biasa memang. Dia berperang tidak usah pakai pedang. Dia cuma
memecahkan buli-buli, kemudian itu ada obor, suruh nyalakan, sambil dia berkata, pedang Tuhan dan pedang Gideon. Nah, dia cuma ucapkan pedang Tuhan, pedang Gideon. Tapi pedangnya tidak ada. Tapi dia ucapkan itu. Dengan iman jadi Tuhan yang berperang. Pedang Tuhan. Orang musuhnya itu habis. Dihabisin. Ya, Gideon menang secara luar biasa. Belum pernah 32.000 orang ikut sama dia. Kemudian dibawa ke air, diuji di situ. Yang bisa ikut dia 10.000, sisa 10.000. Dari 32.000 disaring jadi 10.000. Dari 10.000 masih disaring lagi. Tuhan bilang, siapa di antara 10.000 itu kepingin pulang, takut, gak mau perang, dan sebagainya, suruh pulang sekarang. Pulang semua, banyak yang pulang. Tinggal 300. 9.700 itu semua pulang. Berapa persen itu ya? 300 itu berapa persen? Wah, tinggal 300. Kalau kita sudah tidak usah perang, kita bubar saja pulang. Tinggal 300 itu, hati kita jadi deg-degan, jadi kecil hati kita. Bagaimana dari 10.000, bayangkan 10.000 orang tuh banyak. Karena bos itu 10.000 mungkin, atau berapa? Sisa 300 orang. Ya, mau apa kita dengan 300 orang? Kita seringkali lihat jumlah, tapi Tuhan lihat hati, bukan lihat jumlah. Amin. Gideon maju terus dengan 300 orang. Tuhan lihat hati. 300 orang ini yang Tuhan temukan hatinya berkenan kepada Tuhan. Tuhan lihat hati mereka sungguh-sungguh. Hati mereka punya komitmen. Hati mereka menyala-nyala bagi Tuhan. Roh Kudus menyala-nyala di dalam hati mereka. Ini yang dicari sama Tuhan. Di dalam jemaat ini. Pemuritan. Ya, mari kita mau lebih sungguh-sungguh. Zaman akhir akan terjadi penyaringan. Ya. Dan 300 orang ini jalan luar biasa. Malam hari itu terjadi seperti perang dunia yang dahsyat. Ya, itu dalam kegelapan malam itu malaikat Tuhan, ya, kereta api, kereta kencana api itu menyerbu. Wah, dan malaikat Tuhan datang, malaikat maut menebas. Habis. Gideon menang. Karena Gideon dipilih sama Tuhan. Orang jadi raja, jadi pemimpin itu dipilih sama Tuhan. Bukan maunya dia. Waktu Musa dilawan sama kakaknya perempuan, itulah siapa namanya? Miriam ini sedikit kurang sopan. Mungkin dia pikir ini adiknya Musa. Memang betul adik, cara jasmani. Tapi cara rohani dia pemimpin. Dia mesti dihargai. Kamu sebagai kakak tetap mesti menghargai adikmu. Karena ini adik, sekarang bukan adik. Tapi di dalam ranking kerajaan surga dia pemimpin. Dia dipilih oleh Allah, bukan kamu yang dipilih. Kamu dipilih sebagai kepala atas wanita-wanita Israel. Kamu dipilih untuk bernubuat, memimpin wanita-wanita Israel. Waktu dia memuji Tuhan di pinggir Laut Merah, ya itu wanita-wanita memuji Tuhan dipimpin oleh Miriam. Kamu pemimpin ada tempatnya. Tapi Musa ini pemimpin atas seluruh Israel. Dia tidak minta, malah dia bilang suruh Harun saja Tuhan. Dia bilang tidak, kamu. Saya tidak bisa ngomong. Saya kalau ngomong gagu. Tidak soal. Aku tidak lihat mulutmu. Aku lihat hatimu. Mulutmu itu gampang, nanti direparasi sebentar, habis. Selesai sudah, hilang itu. Ya, ngomongnya begitu, itu hilang nanti. Nanti dipanggilkan tukang
tukang patri saja. Tukang patri sorga. Ya. Jadi Tuhan marah kalau kamu berani sama dia. Tidak ada nabi yang saya ajak omong-omong muka dengan muka. Kecuali Musa. Kamu kok berani melawan dia? Terus Tuhan marah, Tuhan naik. Tiang awan itu juga ikut naik. Tadinya mereka 3 orang sama Harun itu ada di dalam tiang awan itu. Tidak kelihatan. Ya, waktu tiang awan naik, kelihatan. Harun lihat Miriam kusta. Kusta sudah bau busuk. Hidungnya sudah segini, besar. Jarinya segini, besar-besar. Baunya tidak menguatkan. Wah, waktu Harun lihat itu, Harun bilang, Tuan. Dia panggil Tuan sama Musa. Tanya, Musa. Ya. Tuan, tolong. Mintakan doa. Supaya Tuhan ampuni Miriam. Kenapa kok Miriam yang kena kusta? Harun juga melawan Musa. Tapi kenapa bukan Harun? Yang paling banyak ngomong itu Miriam. Yang paling banyak ngomong itu yang mesti dihukum. Nah, makanya Bible bilang, orang kalau tidak salah dalam omongan, itu orang sempurna. Yakobus bilang, hati-hati kalau ngomong, jangan terlalu banyak ngomong. Ya, nanti kalau dalam pertengkaran, yang paling banyak ngomong itu nanti dituding sama Tuhan. Ya, Miriam banyak ngomong macam-macam. Kamu kira kamu saja bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Kami juga ngomong-ngomong sama Tuhan. Kami juga bisa bernubuat, kata Miriam kepada Musa. Tapi Musa diam. Bible bilang Musa diam saja. Apalagi kalau orang itu diam saja. Ya, apalagi Musa ini dalam pengurapan. Lalu masih diurapi dia. Ya, Musa diam. Dia serahkan sama Tuhan. Dia tidak kepingin kok untuk jadi pemimpin itu. Apalagi memimpin orang-orang yang keras tengkok, yang suka ngomel, yang suka berontak, yang suka marah, mau bunuh Musa berapa kali mereka. Ya, Musa bilang, Tuhan saya tidak bisa. Apakah saya ini melahirkan mereka, kok saya disuruh gendong sana. Gendong 1 anak aja sudah setengah mati, capek. Ini gendong 2 juta orang. Ya, sampai jalannya terengah-engah. Tidak kuat saya. Tapi Tuhan kasih kekuatan sama Musa. Sampai kali dia merasa tidak kuat, Tuhan kasih kekuatan lagi. Ya, jadi akhirnya Miriam kapok. Bukan kapok, lombok. Lombok itu kalau makan lombok, pedes loh. Aduh saya tidak mau makan lombok lagi. Kapok, besok ambil lagi. Ini namanya kapok lombok. Habis kapok berbuat dosa lagi. Kapok lagi berbuat dosa lagi. Kapan kapoknya? Tuhan Yesus datang baru kapok, terlambat. Nah, jangan kita seperti itu. Ya, jadi Gideon, tapi sayang, waktu Gideon sudah menjadi tua, dia berakhir dengan kejatuhan, dengan emas atau uang. Dia kepingin emas. Dalam peperangan melawan orang Ismail itu onta-ontanya ada emas, kalung emas. Bukan emas orang Jawa, bukan. Emas, bukan itu. Ini emas betul ini. Ya, itu anting-anting emas, waduh. Kayak luar biasa. Kemudian rakyat tanya, kamu perlu apa? Ya saya tidak perlu apa-apa, saya perlu emasnya saja. Bukan emas, tapi emas. Oke, dibuka satu yang lebar, kain yang lebar. Semua orang Israel yang merampasi musuh itu dengan emas-emasnya mengorbankan satu emas, satu kalung yang besar-besar, anting-anting, wah banyak sekali. Kemudian emas itu dibikinkan efod. Lalu orang Israel menyembah efod itu. Dan Alkitab bilang, efod itu menjadi jerat
bagi Gideon dan keluarganya. Sehingga orang Israel menyembah kepada efod, patung emas itu. Bukan menyembah kepada Tuhan. Ya. Dia jatuh. Coba kita baca satu ayat saja. Pasal 8 ayat 27. 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu, Ya. dan menempatkannya di kotanya, Ya. di Ofra. Ya. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Ya, berlaku serong. Terus. Inilah yang menjadi jerat bagi Jerat. Gideon dan seisi rumahnya. Ya. Satu lagi. Saudara tentu sudah kenal semua. Namanya adalah Salabim. Bukan Salabim, bukan. Simson. Simson ini banyak mujizat. Ada 7 tokong rambut. Itu tidak boleh dipotong. Itu kekuatannya dia. Ya. Merobohkan gedung-gedung yang besar-besar, buat dia tidak soal. Dia bisa membunuh, satu kali dia bunuh 1000 orang. Pakai tulang rahang dari keledai. Ya kalau tidak salah itu. Dia dapat tuh masih basah, dia pukul mati, macam-macam. Ya, banyak mujizat terjadi, tapi sayang berakhir pelayanannya dia berakhir dengan kejatuhan Simson dengan noni-noni dari Filistin. Namanya siapa? Sudah tahu semua. Ya, cuma pura-pura malu-malu kucing. Namanya siapa? Saya jarang lihat orang namanya Simpson. Bagus itu nama Simpson. Ya, tapi aja jangan ditiru. Ya, dia jatuh di situ dan kemudian dia dicungkil matanya supaya tidak bisa lihat. Dia dimasukkan di penjara, dia giling gandum, suruh kerja. Kemudian setelah beberapa bulan rambutnya itu tumbuh lagi. Mulai panjang lagi. Sehubungan dengan tumbuhnya rambut, kekuatannya dia juga tumbuh. Tuhan itu setia adanya. Walaupun manusia tidak setia. Amin. Tuhan bilang, ada perjanjian antara aku dengan anak ini. Jangan dicukur rambutnya. Selama rambutnya panjang, dia punya kekuatan yang ekstra. Spektakuler. Tapi kalau rambutnya dipotong, hilang kekuatannya. Jadi waktu dipotong, digondol pelontos sama si Delila, ya habis dia, tidak punya kekuatan. Karena ada perjanjian Tuhan, dipotong, habis. Kekuatanmu habis. Tapi kalau itu tumbuh lagi, kan timbul lagi rambut, maka kekuatannya akan kembali. Walaupun matanya buta. Ini kemurahan Tuhan. Jadi pada waktu orang-orang Filistin itu pergi ke kuilnya, kira-kira bisa muat 3.000 orang. Ya kira-kira segini bisa ada mungkin. Ada balkonnya. Ya, kemudian Simpson dikasih tali, disuruh ikut sama satu orang yang menarik dia, yang mengajak dia. Tapi Simpson ini dia berbisik. Nanti kalau kamu sudah sampai di kuil situ, bahwa aku merapat di dia masih ingat ada 2 tiang menyangga balkon. Ya, dekatkan aku dengan 2 tiang itu. Dan kemudian didekatkan oleh orang ini tidak tahu apa-apa. Dan Simpson pegang tangan kiri 1,
tangan kanan satu. Ya, dan dia mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarkan saya sekarang terakhir membalas ini. Ya, ini zaman dulu masih boleh membalas kepada bangsa kafir, bangsa yang wah macam-macam. Ya. Tolong sekarang Tuhan. Kemudian dia tarik itu, ya, bang, jatuh semua, mati, kayak ayam terkapar, mati semua. Tapi Simpson juga mati di situ. Sayang, sama-sama mati. Win-win solution, ya, mati sama-sama. Karena dosa daripada Simpson. Tapi kuasa Tuhan tetap jalan. Biar iblis berbuat apa saja, kita maju terus. Kuasa Tuhan ada pada kita. Kuasa Roh Kudus yang spektakuler itu tetap ada pada kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Maju terus. Ini saatnya. Ya, gereja Tuhan harus bangkit. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.